Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali setelah sekian lama ini teman saya Bang Obe tidak bisa ikut konten bersama saya. Nah, hari ini dia bisa ikut konten. Nah, hari ini tanggal 21 April 2025. Nah, hari ini hari Senin, hari lelang nih. Jadi kalau kita lihat nih, nah cuman kita ini udah agak sore nih. Udah habis. Udah selesai lelangnya. Tadi soalnya rame, jadi kita belum sempat bikin konten. Nah, sekarang nih sudah selesai lelangnya. Nah, kita baru bisa bikin konten. Apa kabar Bang Obe? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Deket-deket lah. Biar inian lah. Biar apa nih? Hah? Biar kelihatan akrab. Biar kelihatan akrab. Ini konten apa ini? Nah, tahu dulu. Kemana aja nih Bang Obe nih? Lagi ada inian. Bokap lagi sakit. Oh iya. Jadi abis lebaran kemarin bokap sempat sakit ya? Iya, sakit. Nah, makanya buat kalian yang masih sehat, jaga-jaga kesehatan. Iya, benar. Makannya dijaga, istirahatnya dijaga. Kondisi dompet yang harus dijaga. Mungkin habis lebaran kali ya. Hari ini kita konten ngebahas tentang unit lelang. Kita ngebahas motor aja dah, nggak usah kemana-mana dah. Iya, dah motor aja. Kita bahas motor aja yang ringan-ringan aja. Menurut lu Bang, kalau ini Bang, seberapa penting sih cek unit itu Bang? Kalau kita mau beli di lelangan, cek unit itu apa sih? Soalnya kadang-kadang banyak nih kan yang nanyain, bisa nitip nggak, bisa inian nggak, bisa beli nggak? Seakan-akan kayak nggak bisa ya kadang-kadang nih ya. Banyak orang tuh yang ketipu, banyak orang tuh yang misal tuh kalau gua menilainya merasanya kalau mereka tuh ya mereka beli kucing dalam karung, jadi akhirnya kecewa begitu. Makanya kan gue mau nanya nih, kalau sebagai pemain, kalau gue kan selalu ngomong nih, sebelum beli mau dilelang mau di pemakai mau di pedagang selalu cek unit dulu. Wah, kalau orang aduh saya nggak ngerti motor, saya nggak ngerti inian, ya ajak yang ngerti. Karena nih gini, kalau kalian nggak cek unit bener-bener itu bisa fatal ya Bang. Bisa, di pedagang aja bisa kecebur juga. Iya. Pedagang aja kita yang udah bermain yang ibaratnya udah makanan kita lah. Iya, tetap aja kecebur. Jadi kalau lu menurut lu cek unit itu penting nggak Bang? Penting banget. Kalau surat-surat kan ada di buku, ada semuanya surat-surat. Iya. Penting. Nah, sebelum kalian beli barang, mau beli di mana aja, ya perlu kalian tahu dulu nih. Jangan cuma tergoda, oh nih harganya murah. Terus jangan kepedean, maksudnya karena ini paling nanti gua coba ini, karena motor ini penyakitnya banyak ya Bang. Banyak motor. Ya, namanya motor second pasti ada minus. Ya kan, kecuali kalau lu beli motor baru pun aja ada minusnya. Yang sekarang ya, kalau orang pasti ada minusnya. Nah, apalagi yang second habis dipakai, kita nggak tahu iniannya. Nah, makanya ya sebaiknya kalau cek unit ajaklah. Terus pastiin kalian datang ke rumahnya. Jangan orang kadang-kadang udah deal, saya transfer nih, nanti langsung kirim ya. Kadang-kadang orang kan modelnya jangan. Banyak banget model konsumen kayak begitu. Bahaya. Justru begitu jadi makanan empuk ya Bang ya? Ya, bagi yang mau main curang itu pedagang empuk. Kalau jujur sih enggak. Kalau jujur enggak. Tapi kan susah kalau misalnya nyari yang ini nih. Tapi sebenarnya pedagang tuh juga macam-macam. Ada yang jujur, ada yang amanah, ada yang bener-bener dia jaga nama baik ya. Karena kan mungkin dia berharap langganan bisa balik lagi. Nanti kalau udah bosen mungkin jual lagi. Ya bisa jual lagi apa tukar unit. Tapi kalau ada juga yang pedagang yang dia masa bodoh, yang penting cuan aja. Kalau pedagang motor ada yang tahu motor, ada yang nggak tahu motor. Iya. Ada yang tahu pasaran doang dia, tapi mesin nggak tahu. Banyak kan pedagang tuh. Kalau saya kan basicnya emang dari bengkel, jadi saya tahu semuanya tentang motor. Kan ada basic dagang doang, mesin aja kagak ngerti. Begitu, lebih bagus yang beli lebih matang, nggak usah buru-buru, santai. Nah, gini guys,
Kayaknya sih kalau ke depannya nih kan sebenarnya ya ekonomi ya plus minus lah ya, naik turun lah. Nah, tapi kalau yang punya budget lebih, mungkin mereka pilihnya beli motor baru. Tapi kalau secara statistik juga yang beli motor second itu lebih banyak lagi sebenarnya. Lebih banyak motor second. Nah, pada motor second ini jadi ya itu tadi dia bilang di awal, motor second itu pasti ada minus. Ada minus ya. Jadi minus itu harus selalu hati-hati. Kadang-kadang kalian juga mungkin harus compare dulu sebelum memutuskan gitu membeli. Kalau motor second gitu. Kadang-kadang orang cuman sortir di iklan, dilihat cari yang paling murah. Emang sih sekarang lebih hati-hati. Kadang-kadang kemarin ada orang mau ngecek ke rumah saya. Orang bengkel suruh datang dulu ke rumah saya. Kita baru dia nyampein nama yang beli, dia nggak masalah, nggak masalah. Mendingan gitu kita kebuka jualannya. Kebuka. Nah, jadi kalau yang kayak begitu, ya ibaratnya mesti harus hati-hati karena jangan sampai kejeblos. Jadi cek unit itu benar-benar penting. Nah, oke. Selanjutnya nih. Jangan kalian, intinya jangan kalian menyepelekan cek unit ya. Dan kalau cek unit itu inian. Kalau masalah harga itu relatif, jangan kalian hanya terpaku sama harga murah aja. Nanti kalian harga murah, kalian hitung-hitung, oh nanti kan gampang nih, dandannya segini, oh CVT dia cuma segini, terus surat segini. Pada kalian pas udah beli, kalian ini yang ternyata membengkak budgetnya, bener nggak? Bisa gitu. Iya kan? Nah, jadi pastiin tuh kalian cari di tempat yang kalian nyaman, kalian pasti. Terus ya kalau ke pedagang, kita nggak nyaranin harus beli di lelangan, enggak kalau kalian emang belum paham, mending langsung ke pedagang. Nah, kalian pedagang, kalian bisa pilih tuh. Waktu itu di konten sebelumnya juga kita pilih lebih enak di pedagang rumahan atau di showroom ya Bang ya. Semua ada plus minusnya ya Bang ya. Nah, kalian tentuin deh tuh. Tapi yang kita sih cuman pengennya kalian tuh nggak kejeblos, bener nggak ya? Bener. Karena kita yang udah di dalam nih, kita sering lihat ini ya Bang ya. Iya, kadang-kadang komenan juga kurang enak juga. Iya, bukan kita suruh beli di sini. Ya itu. Terus juga apa namanya? Ya kalau di kondisi dilelang nih, motor busuk pun pasti laku. Pasti laku. Dan pasti nanti sama mereka beli, pasti mereka jual lagi. Nah, yang beli itu gimana ya? Ya itulah, nggak tahu lah kita. Ya tergantung kebaikannya lah. Nah, tapi intinya gini, kalau kalian paham, ngerti motor, ya boleh coba di sini ngetes ilmu. Ya boleh, ya kan? Boleh. Siapa tahu ya bisa, ya sebenarnya bisa dapat untung kalau kita emang bener-bener jeli ya. Nah, tapi kalau kalian misalnya, waduh kurang dah, kita maunya yang nggak mau yang udah langsung siap pakai atau yang inian. Ya bisa juga ke lelangan juga ada yang motor siap pakai. Tapi kan harganya beda juga. Tapi harganya juga beda. Nah, kalau ke showroom juga ya kalian bisa bandingin lah. Buat kita kita kasih masukan aja alternatif. Kadang-kadang juga pedagang yang gak ngerti mesin dia beli di pedagang juga. Banyak yang beli sama saya pedagang-pedagang. Masalah motor saya masuk di otak dia, masuk. Untungnya masih ada. Untungnya masih ada. Siap jual. Nah, makanya siap jual itu maksudnya kondisi motor tuh udah bisa dikasih dipertanggungjawabkan lah. Jangan sampai orang baru nggak nyampe rumah gitu, baru setengah jam jalan mati, ya kan? Ini banyak ya, pasti kalau ada posisi gitu juga bingung kan. Kadang-kadang orang nanya lagi, Bang ini kenapa ya? Ya udah dibeli, mau dia nggak mau apa ya? Udah. Kita dulu pernah beli di daerah mana ya, hampir ke Bogor. Di showroom juga, tapi rumahan. Sampai keluar komplek ngebul. Ngebul, kita tanya, "Kenapa udah ngecek?" Ya, begitu dah. Iya, kalau pedagang udah ikhlas, tapi kalau pemakai kan beda lagi. Ya, kita bagi pedagang hati-hati biar layak bener-bener. Nah, ngomong-ngomong soal layak. Nah, pertanyaan berikutnya. Sekarang ini yang rame adalah motor itu penggunanya adalah para ojek online. Nah, iya. Para ojek online ini ya emang dia tiap hari kerjaannya kan keliling, muter. Nah, artinya di sini juga banyak nih motor-motor tarikan yang bekas dari ojek online. Motor-motor yang kilometernya gondrong-gondrong. Nah, tapi gondrong-gondrong tuh bisa macam hal ya. Bisa juga pemakai juga bisa. Dia mungkin kerjanya jauh atau ini. Nah, sekarang
Gue mau tanya Bang Obe, untuk motor-motor yang kilometer gondrong, kira-kira nih kita ngomong umumnya dulu nih, nanti baru kita masuk nih spesifiknya. Yang gondrong-gondrong ini menurut Bang Obe worth it nggak kita beli? Ya gantung dari kerawatan aja sih Om, motor mah. Kalau kilometernya misalnya tinggi tapi kerawatannya bener, nggak masalah, nggak masalah. Kadang-kadang rendah pun juga ada jeleknya juga Om. Satu, motor ke sono doang, ngapain gue ganti oli? Kalau yang gondrong-gondrong kan dia setiap hari dia pasti servis. Lebih dijaga malahan. Kalau kilometer rendah, gue ke pasar doang, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan tuh ganti oli. Masalah jarak temunya pendek-pendek. Tapi kan kalau dibolak-balik jauh juga Om. Iya, nggak jaminan juga patron kilometer, nggak jaminan. Lagi cek unit lagi. Iya. Nah oke, sekarang gua fixin nih, misalnya nih motor kilometer misalnya 80.000. 80.000. Tapi usia motor udah 5 tahun, 6 tahun. Ya wajar lah. Artinya kan, ya itu kan KM gondrong. Tapi 5-6 tahun. Iya. Itu wajar. Itu wajar. Wajar, pemakaian lah. Pemakaian. Kalau yang baru setahun. Nah, baru bilang 80.000, tapi motor tahun 2024. Nah, itu jarang pulang-pulang. Iya. Motor jarang pulang. Nah, itu gimana Bang? Ya kalau dia ya. Lu lebih pilih mana nih? Lu beli yang, nih misalnya kita ngomong motornya inian aja ya. 80.000 dengan motor mungkin 4 tahun 5 tahun, usia 4 tahun 5 tahun. Atau 80.000 misalnya sama-sama murah nih, ada dari pembeda dari pasaran, apa 80.000 tapi unit baru? Ya mendingan yang lama sih. Orang beli pun juga paham masalah motor udah lama. Kalau yang baru setahun itu ya orang juga wanti-wanti belinya. Masalah kita jualnya juga tinggi. Jualnya mungkin tinggi gitu. Ibaratnya tuh motor capek ya Bang ya. Dia motor nggak pulang-pulang. Iya, Bang Toib. Bang Toib. Motor capek itu ya emang berat sih. Itu kita juga bingung sih. Motor capek itu sebenarnya walaupun murah kadang-kadang kita juga gimana ya, walaupun selisihnya agak jauh misalnya gitu. Lu berani nggak? Ya kita permajain paling ya. Iya, kita rapiin lah semua. Kita permajain paling ya. Kalau udah dirapiin ya sama aja sih motor Om. Soalnya banyak lagi, ada lagi. Ya kita nggak munafik lah. Banyak orang yang juga main muter kilometer, bener nggak? Ya. Oh ini tahun 2024 nih 80.000, puter aja jadi 20.000 dah. Ya. Itu kan praktek-praktek seperti itu kita ada ya. Ya ada seperti itu. Yang nggak munafik itu. Tapi kalau saya akuin nih, kalau saya ngakuin juga nih, ngaku dosa aja udah. Tapi dulu waktu awal-awal saya nggak ngerti motor, mau coba jualan motor, karena dulu kan masih gabung sama temen, masih ada inian. Ya, saya pernah ngelakuin puter kilometer sekali 2 kali. Tapi nggak enak dimakan. Iya. Tapi setelah itu ada rasa bersalah kita. Nggak enak. Rasa bersalah. Jadi akhirnya, saya nggak mau. Mendingan dapatnya begitu, rapin fisik, ya jual lagi begitu. Udah kilometer mah anti dah puter-puter dah. Iya. Ya mungkin Bang Obe juga pernah ngalamin ya Bang, sekali 2 kali ya. Iya, tapi ya begitu. Ya begitu ya, begitu. Akhirnya kita jadi nggak enak ya. Tapi kita juga tahu lah banyak pedagang yang masih ngejalanin seperti itu karena puter kilometer juga sebenarnya murah ya. Ngelakuin puter kilometer tuh murah lah. Tapi kan kalau ngomongin di sononya ngeri juga. Nggak tahu di sononya dah. Tanggung jawabnya bahasanya. Kalau kita kan ngomong tanggung jawabnya, tapi kan semua orang kan inian ya. Ya makanya itu apa namanya, putar kilometer itu sebenarnya murah. Nah makanya supaya kalian nggak kejeblos ya. Kita kan balik lagi nih. Kita punya pengalaman, kita bagi nih. Maksudnya supaya kalian nggak kejeblos. Tapi kalau kilometernya tinggi, tiba-tiba rendah, dari fisiknya kalau orang paham tuh tahu. Tahu dari fisik tuh motor pasti tahu. Motor capek sama motor nggak capek ketahuan dari fisiknya. Motor kan kalau biasa di spill bang. Nah, kalau motor capek, di jok belakangnya tuh agak turun. Masalah kan mau maaf daripada ojek kan numpangnya naik terus tuh. Itu motor capek, agak memble. Kalau orang bawa beras, bawa bawang berat, itu juga ketahuan pinggangnya. Motor ada pinggangnya. Caranya ngapa ngeceknya? Standar 2, taruh di depan mata, kelihatan pinggangnya. Sama ya perempuan. Iya kan, perawan sama janda ketahuan dari pinggangnya. Kalau orang paham banget.
Sama kita juga berdagang juga kalau motor CP saya tahu. Tahu dari pinggangnya. Gitu doang. Terus apalagi yang biasanya yang kadang-kadang, tapi misalnya kayak jok, orang bisa ganti jok ya. Iya, jok bisa. Pinggang tengahnya. Pinggang tengahnya. Iya. Ya, oke lah. Oke, ini di depan motor nih. Ini motor nggak capek nih, ketahuan. Iya. Masih berdiri. Masih berdiri. Gagah. Bahasanya ada pantatnya. Nungging banget. Masih nungging. Iya, kelihatan motor-motor capek tuh. Kalau dia ganti, soknya udah ganti. Nggak bisa Om, nggak bisa. Nggak bisa. Ban? Kalau ban mah bisa diganti pemakaian, ya. Pinggang beratnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Juga sih. Sama ya kita nih, kita sering kerja berat, otomatis kan agak bongkok pinggang. Pasti ada bongkoknya. Ya, sebenarnya sih ya banyak ciri-ciri fisik nih. Bisa. Misalnya kilometer nggak sesuai, karet-karet. Terus ininya udah pada aus atau enggak, ban, cakram, segala macam. Tapi juga itu kan bisa diganti. Iya, tapi pedagang-pedagang sekarang juga udah canggih-canggih tuh. Dia udah ganti tuh biasanya. Kalau nggak ganti ori, copotan. Ori copotan. Bisa diganti. Dari pinggang yang nggak bisa diganti. Dari pinggang. Terus mesin juga ya. Mesin biasanya kalau kilometer tinggi, kalau sekarang kan kalau kayak motor sih. Ya. Motor sekarang, motor ini pasti udah gantian, Bang. Kalau mesin sih kadang-kadang sih ya motor-motor sekarang sebab baru ya blok aja. Kalau motor-motor Aerox, M-Max kan nggak bisa di counter, ganti blok baru, kelihatan. Iya, kalau udah 100.000 ke atas tuh udah kelihatan. Udah pernah dibongkar apa enggak. Kelihatan kalau buat kecil-kecil itu kelihatan. Pabrik kan bikinnya khusus untuk di pabrik. Kunci bengkel itu pasti lecet, pasti lecet. Nah kalian tuh bisa perhatiin tuh baut-bautnya tuh. Baut-bautnya masih seragam atau enggak. Terus baut-bautnya udah kayak baut udah sering dibuka, sama yang jarang dibuka kan ketahuan ya Bang ya. Nah tuh kalian tuh harus benar-benar perhatiin sedetail-detail itu ya. Kalau sasis itu kan nggak mungkin kita ganti, misalnya ada nomor sasis nggak mungkin diganti, ketahuan. Tapi motor capek, misalnya nih kita beli motor capek, itu kita walaupun harganya murah, kita untung apa rugi sih kalau beli gitu? Ya untung-untung aja sih. Untung aja. Tapi gantung yang beli itu buat apaan lagi? Ya buat kerja lagi, buat tempur lagi. Kadang-kadang sih kalau bisa tempur lagi sih berat ya Bang. Berat. Kadang-kadang untuk antar jemput sekolah doang. Apa untuk sayuran, untuk dagang-dagang lah bahasanya. Ya gantung yang awal yang make sih. Kalau makainya apik sih oke-oke aja ya, motor touring. Iya, otomatis. Iya, otomatis kan dijual. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kerawatannya bener, olinya bener, servisnya bener, nggak masalah. Gitu. Iya. Jadi balik lagi, guys. Jadi jangan terpaku sama harga nih. Misalnya kayak tadi saya bilang, misalnya motor gondrong, oh tapi ini harganya murah segala macam. Ya balik lagi, kalian nanti pakainya buat apa ya? Tapi kalau kalian pakai emang buat kaki kalian nih, kita ngomong buat kerja, buat ini, apalagi kerjanya jauh, makan proyek ini, ya motor-motor udah capek ya, udah capek, udah lelah. Sebenarnya capek itu sih nggak jaminan ya. Kadang-kadang dipakainya doang agak goyang sedikit kalau motor capek. Feelsnya juga pasti beda ya Bang? Iya, kalau mesin sih nggak masalah, mau bolak-balik Jakarta Bogor sih nggak masalah. Yang penting pinggangnya doang agak beda didudukin. Feelsnya beda, beda. Agak motor grass sama motor grass tuh beda. Agak kebuang sedikit lah. Gitu doang. Kita ngomong nih motor grass sama motor rekondisi. Ibaratnya motor yang udah direkondisi semua, tetap aja beda ya Bang? Beda. Kalau tahun-tahun ke sekarang sih, kalau motor kilometer tinggi mah agak beda dipakainya doang. Beda sama motor tua. Motor tua bikinan mateng, bikinan enak. Sama ya samping saya nih, bikinan gaul. Iya, bikinan gaul. Bener, beda motor-motor sekarang. Kayak saya sebelum main motor ini kan main motor King misalnya. Iya, King, walaupun kita dandanin nih, kita ganti kan semua, kita beli bahan nih. Kita rekondisi nih, ori toko nih, ori toko nih kan kalau sekarang ngomongnya, bukan ori asli Yamaha. Asli Yamaha, tetap beda Bang. Beda. Kalau yang ori bener-bener ori itu gimana ya? Ada rasanya beda, tarikannya, jambakannya, bunyinya. Jauh. Iya, jauh kan ya? Jauh. Tapi kan orang sekarang mah ngincer BBM doang Om. Iya. Ngincer BBM. Beda sama orang-orang dulu. Mana aja, iya, Bang Haji. Bullguard. Lagi mau mengamankan situasi supaya terkendali. Bedanya begitu. Bedanya begitu. Jadi tetap
kalau dibilang walaupun sudah direkondisi bagus lah oke, tapi tetap feelsnya beda. Buat yang ngerti tapi kalau yang buat nggak ngerti aja mungkin dia baru belajar, baru bisa motor, ya mungkin ya oke aja ya. Tapi buat yang ngerti sih, enak kan tahun-tahun tua. Itu dia. Iya. Nah terus, oke nih, yang ketiga nih, yang banyak orang nanya. Ya enggak, yang terakhir aja dah, yang terakhir nih. Bang Obe kan ini kan apa namanya? Bengkel juga. Bang Obe bengkel. Nah, sekarang kalau kita rekondisiin, betulin motor. Bengkel resmi atau bengkel rumahan? Wah, itu gantung orang. Kita ngomong motor baru lah nih, baru nih. Kalau baru ambil, baru nemu. Nah, nih gini. Kalau setiap kali baru beli sudah sewajarnya kita kan langsung masuk ke bengkel dulu ya Bang ya, jangan langsung dipakai. Tapi kalau saya sih, saya udah servis, saya sudah ganti oli. Kita ngomong kalau saya selalu kalau yang datang nih, yang beli datang ke rumah, saya bukain nih olinya masih baru, saya bukain. Nah ini dia CVT-nya baru saya servis, saya bersihin. Tapi ya mungkin ada beberapa pedagang sama seperti saya. Tapi banyak kan juga ada juga yang pedagang yang begitu dapat cuma dicuci, poles langsung jual gitu. Ada. Jadi kan sebaiknya nih kalau kalian habis beli motor, sebaiknya kalian bawa dulu ke bengkel supaya dicek sama yang ahlinya. Iya, dicek. Terus diservis dulu semuanya. Iya kan? Pasti. Bengkel resmi, bengkel rumahan. Ya kalau dia percaya sama bengkel resmi, ya ke bengkel resmi. Tapi sih banyak kan ke bengkel rumahan, Om. Kan mahal. Banyak ke rumahan. Kan dia jatuhnya ngecek, bukannya dia ganti. Kalau bengkel rumahan tuh bahasanya ya ini masih layak pakai gitu. Iya. Biasanya dicek kan. Dicek. Kadang ada orang yang beli, "Bang, kita sama-sama ke bengkel resmi yuk. Nanti kalau itu biaya saya yang tanggung." Oke, kalau saya mah. Iya, itu jarang loh. Iya, ada yang begitu kan. Tapi sih banyakan sih, saya juga keluarga saya jarang pakai motor baru. Saya doang beli motor baru sekali. Benar. Saya dulu udah 10 tahun beli Beat Karbu, baru tadi abang ganti rumah belakang. 10 tahun dia pakai. Iya. Ya karena lu ngerti mesin lah. Itu juga saya jarang bongkar, Om. Supra. Enggak, maksudnya dari awal pas beli bahan bagus. Bahan bagus itu juga kan second juga jatuhnya. Iya, second tapi lu kan ngerti mesinnya, lu cek tuh ini. Tapi kalau lu dapatnya yang jong mungkin beda cerita. Kalau jong mah kita keep aja dulu dikit. Ya, kita kan beli motor second kadang-kadang orang mau pakai dulu. Nggak mau langsung bengkel kan banyak kan. Oh beli motor second gue takut tiba-tiba dia langsung ke bengkel. Enggak semuanya begitu. Enggak semua begitu. Ada yang gres, makanya kalian cek unit, makanya kalian pastiin pas ngeceknya tuh yang dipilihnya tuh benar-benar motor-motor yang bagus. Jadi kedepannya nggak nyusahin. Dapat harga murah, motor cakep. Kan gantung orang jual, enggak semuanya pedagang yang jual. Pemakai lagi butuh duit. Lagi dia mau ganti unit, bosen, itu motor pada cakep. Motor cakep. Iya, itu kita bisa beli. Harga murah, motor layak pakai. Nggak jaminan motor murah tuh jelek semuanya, nggak ada. Nggak jaminan. Jadi kalian bawa aja ke bengkel. Ya mau ke bengkel resmi, bengkel rumah, ya nggak apa-apa. Yang mana kalian percaya. Ya kalau kalian nggak punya kenalan bengkel, ya udah paling nggak ke bengkel resmi dulu. Tapi biasa sih motor second satu oli dulu diganti. Iya, oli. Iya, kadang-kadang kita beli motor second, Bang baru diganti. Kita nggak percaya, tetap kita ganti juga. Iya, itu kan omongannya orang jual. Iya, kita beli ya, otomatis kan kita pakai juga. Kita oli sama servis lah. Sama servis, cek pembel aja, pembel. Ngerinya pembelnya mau putus, ngerinya kan bisa di jalan. Jadi kalian tahu, oh ini fanbelnya bagus atau oh nih fanbelnya masih udah jelek tapi masih bisa dipakai misalnya, atau masih tengah-tengah lah. Kalau beli motor kalau arah-arah mau ke laut itu lebih hati-hati lagi, Om. Masalah, iya lebih hati-hati lagi ngelihat sasisnya lah. Tapi lebih gampangnya lagi patokan di baut aja. Kadang-kadang ada dari sono ke Jakarta ada, dari bautnya aja kelihatan. Motor bekas banjir, apa motor bekas air laut kelihatan semuanya. Nah, dari baut. Ya itu apa namanya? Ya kalian cek. Nah, kalau dicek di bengkel, ya kalau nggak punya kenalan bengkel yang handal, ya udah ke bengkel resmi. Bengkel resmi jangan langsung didandanin ya. Buat pengecekan aja. Iya. Tapi lebih enak mau ke bengkel rumahan sama bengkel kecil aja, ngecek aja lebih enak. Bang, kalau lu mau tahu bengkel yang bagus
ini kita nggak usah ngomong bengkel resmi lah ya. Kadang kan emang ada beberapa orang yang mungkin udahlah nggak mau pusing ke bengkel resmi. Tapi kita tahu lah bengkel resmi itu biasanya harganya bisa lebih mahal ya bang. Iya. Nah kalau kita ngomong ke bengkel biasa nih, bengkel yang di pinggir jalan nih, nah biar bisa tahu nih bengkel mana yang kira-kira bagus. Ciri-cirinya bengkel yang bagus gimana bang? Saya selama buka bengkel, kadang-kadang orang yang belum tahu takut om. Iya. Takut. Itu yang orang-orang mulut ke mulut aja. Seperti om pernah servis sama saya. Otomatis om ngajak lagi. Ya biasanya begitu om. Tapi kita kalau ngomong orang umum nih, biasanya kalau mau ngeliat nih bengkelnya bener apa enggak, terus bengkel rapi apa enggak gimana? Dari gerakan dia kerja aja om. Dari kerja. Misalnya kalau bengkel rame udah pasti bagus gak sih? Ya belum jaminan juga sih om. Juga, ya? Bengkel sepi itu belum tentu jelek om. Belum tentu jelek. Iya. Itu dia. Gimana cara ngecekinnya? Tapi kan kalau orang kita kan bengkel sepi itu kerjaan jelek om. Rata-rata begitu. Rata-rata. Tapi mendingan dia sepi, dia megang motor lebih fokus. Lebih fokus daripada dia rame kan dia ngejar waktu. Ntar ya maaf lah 2 hari 3 hari dia datang lagi. Kalau yang bengkel agak sepian dikit kan dia tanggung jawabnya lebih kenceng. Masalah dia lebih fokus kerjanya. Gitu doang. Gue juga kadang-kadang sih begitu dapat motor, kadang ada beberapa ya gue kerjain sendiri. Tapi kalau gue lagi malas, gue buang ke bengkel. Nah kadang-kadang buat nemuin bengkel yang bagus tuh juga kadang-kadang kita ingin dulu. Yang penting kita tahu dulu apa yang mau dibenerin. Jadi begitu itu kita kasih dulu kerjaan yang simple. Nanti kita lihat tuh dia cara kerjanya, rapi nggak, gerasak gerusuk nggak, main hancem-hancem nggak. Terus harganya berapa? Kalau itu kan kita tanya dulu dong jangan asal bang dandanin bang begitu digetok ya kan. Nah gue kadang-kadang juga loncat-loncat tuh gonta-ganti bengkel tuh sebelum ketemu yang bagus. Yang penting bautnya jangan sampai ketinggalan. Itu dia. Kita lihat tuh dari orangnya dia ngerjainnya mekaniknya ada yang dengan senang hati, ada yang mukanya ditekuk, ada yang dia gerasak gerusuk. Kalau saya sih ada yang kasar. Buka bengkel dari 2016 selama ngikut orang udah lama om. Pas fokusnya buka bengkel 2017-18. Kalau orang awam saya jelasin semuanya om. Dia mau jadi servis sama saya, apa mau enggak, terserah dia. Yang penting saya jelasin semuanya. Edukasi dulu. Itu mah bebas. Dia mau servis sama sahabat. Jadi jangan sampai dia ketipu sama orang bengkel. Saya juga orang bengkel juga nih, bukan jelekin bengkel. Saya juga orang bengkel. Tapi kita juga tahu ada banyak bengkel-bengkel yang emang. Iya itu banyak ya di dunia maya kan banyak. Kita jelasin. Lebih bagus dia pas motor belum dibongkar dia tahu menyakitnya om. Itu lebih bagus lagi. Jadi dia nggak semuanya dia antem. Nah misalnya ya itu kalau kalian ke bengkel ya misalnya carilah yang kerjanya simple aja dulu lah, misalnya ganti oli dulu, oli dia gimana sih ngerjainnya, dia rapi nggak, misalnya nggak bececeran, toknya juga. Kalau motor-motor Jason kalau ada masalah di kode-kode ke bengkel cari yang ada alatnya. Jadi motor nggak perlu dibongkar total. Kalau motor karbu kan digontal. Kalau Jason mah punya alat, udah beres. Masalahnya di mana? Gitu. Jangan datangnya nggak punya alat, bahaya. Kalian datang lihat kerja simpel. Terus tadi saya bilang itu benar yang kata Bang Obe. Jadi kalian ngobrol dulu nih sama yang bengkel. Dia terbuka nggak ya? Kira-kira dia ini kan kelihatan ya. Ada kan yang langsung 200, 300 ada gitu. Ini kejadian ini 200 ada bang, nih ada begini bang, nih kita bisa akalin. Kalau diakalin begini kan. Ada juga tipe. Misalnya turun mesin taruh sekarang 1,5 juta. Tapi saya jelasin kalau bisa punya duit budget lebih. Gua jaga-jaga nama turun mesin kan ada kelepnya kena, ada stang sernya kena, ada lumar-lumar kena. Kadang-kadang salah pahamnya orang gitu om. Langsung dibelah, tiba-tiba 3 juta. Itu yang salah paham. Salah paham. Yang jelasin dulu satu-satu. Nah, artinya gini, ya kalau belah mesin mah tuh udah pekerjaan besar lah ya. Itu pekerjaan besar. Tapi kalau kita mau cari yang misalnya yang ringan-ringan. Ya ringan-ringan. Kan kita baru beli motor nih, artinya masih jalan nih. Masih jalan. Terus habis itu kita mau cari bengkel yang benar nih. Benar, yang ngecek pembel. Tadi dari kerjaan yang ringan dulu tuh. Ringan dulu. Terus kita lihat nih responnya si yang bengkel apa mekaniknya. Kira-kira dia inian nggak? Nah, kalau dia apik, dia inian, ya boleh lah. Kalau satu saat sampai ada yang kerjaan berat pun, kerjaan besar pun, seperti turun mesin atau apa, kita udah percaya, udah nyaman, udah tenang. Kecuali kalau yang rame-rame itu kan biasanya kan dia tiba-tiba tengah jalan mogok, hancur, belah mesin, dicari bengkel, langsung disuruh belah mesin, oke aja. Tapi itu biasanya juga penyakitnya sih kalau yang kayak begitu salah
salah yang pemakai sih kalau gue bilang. Itu udah tandanya dia nggak ngerawat, bener nggak bang? Bener. Kalau sampai tiba-tiba di jalan sampai itu pasti kan sebelumnya kan motor sebelum bener-bener rusak kan dia ada tanda-tanda ya bang ya. Ada tanda. Kayak kapan tuh yang takbiran saya keceleduk. Itu motor udah ngeritik banget tuh Scoopy. Dikritik mati, dia standar 2, dia hidupin dia geber, serenya nyangkut. Iya kata gue nggak lebaran nih. Bener di depan saya itu. Ya orang paham kan otomatis di guyur oli dulu dah, biar dia bisa pakai buat lebaran. Dia mati, dia hidupin, motor hidup digober, nyangkut sernya. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, diselan nyangkut. Yang Scoopy masih ada selan. Ya gitu. Nah, terus satu lagi yang terakhir. Ini gue juga sering ngelakuin nih, cuman gue nggak tahu sih tanggapan orang bengkel. Kalau gue sih kan bukan orang bengkel. Jadi kalau bisa gue kerjain, kalau enggak gue buang ke bengkel. Gue bengkel di bengkel yang udah tahu lah, gue pedagang, gue ini. Nah, terus gini, tapi gue belum tahu nih kalau dari sisi pedagang nih. Tapi gue misalnya kayak gue nih udah tahu nih penyakitnya. Gue beliin dulu di online. Oh iya itu mah. Abisnya gue datang, bang pasangin. Ya, sama emang. Tapi gue nggak tahu tuh perasaannya dia tuh. Wah barang gue jadi nggak laku dong gini. Enggak. Tapi kalau menurut lu, tapi kalau gue kan udah kenal ya, udah ini dia juga ngerti. Enggak, saya juga buka di Ciledug juga banyak pedagang. Banyak orang. Ya yang penting kita tahu kan kalau gue selalu beli barang ori. Iya, benar. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang dia langsung bawa tapi barang nggak ori gitu. Dan itu pengennya bagus gitu kan. Kadang-kadang bener nggak bang? Orang dia mau bawa part nih, bongkar mesin. Nih gue bawa beliin part. Pernah di emang kelihatannya kayak kan barang ori, barang KW susah ya. Langganan saya tuh emang udah lama. Di mana saya pindah dia selalu ngikutin saya. Terakhir saya gedeknya apaan? Beli blok di online. Kata gua, lu nggak percaya sama gua? Iya benar, bang benar nih ceritanya. Saya pasang om, dia pakai kerja, baru jalan belum sampai kerja ngebul. Iya, akhirnya buang duit 2 kali. Ya gua nggak mau lah, gua dibayar kerjaan pertama gua bayar dulu lah, kedua lu bayar lagi. Tapi kan ujung-ujungnya saya jadi lu nggak percaya banget sama gua, bahasanya gitu om. Jadi saya kecewa juga om. Maksudnya selama dia ngikutin saya nggak ada masalah om. Dia patokan kemahalan kali lu, gue beli blok sendiri aja, ya gue pasangin. Orang ini KW enggak, udah pasang aja. Baru dari bengkel baru pakai kerja nelfon lagi ngebul. Masalah siapa? Bukan salah kita dong, kita mah tugasnya masang. Iya, tapi kalau gua kasih yang ori misalnya nih blok ori, iya saya juga nggak masalah, saya juga nggak bakal ngoceh. Oh lu nggak percaya lo sama gua? Ya enggak lah, nggak begitu. Yang penting kan ongkosnya ada. Iya, ongkosnya ada. Apalagi langganan ya. Iya, mendingan senengan begitu, saya nggak capek. Kadang suka nggak enak hati nih, bukannya apa-apa. Gua kalau pakai barang bengkel juga ya kan sama juga nih bengkel dia pakai nggak ya, kadang-kadang kan gue cuma naruh letek gitu terus gue tinggal, tapi gue dikasihnya barang asli apa enggak ya. Kan kalau gue beliin dulu yang asli, gue udah tahu nih asli nih. Nah habis itu gue kasih, bang nih tolong pasangin. Ya gue sih nggak gue tawar lagi jasanya karena gue tahu diri kan. Itu ketakutan orang servis. Iya, tapi gue juga ketakutan, takut. Gue juga ngerti. Iya, jangan-jangan nih perasaan mekaniknya maksud dia nggak percaya lagi sama gue. Cuman kan balik lagi ya, kita saling ngejaga. Kalau gitu. saya mah daripada lu kerja 2 kali gue capek, lu kan kasihan juga duitnya. Duit lu keluar terus. Kalau gue mah capek gue dapat duit om. Iya, kalau yang buang duit kan kesian. Akhirnya di bengkel tuh motor sebulan. Iya, sebulan gara-gara dia salah beli aja. Buat pelajaran juga sih. Dulu gue juga ada sih. Jadi kalau bengkel gue tuh kadang-kadang udah bahas beliin aja di online bang segini. Dia udah tahu kalau gue ya suka beli di online ya. Gue online gue cari yang official store atau yang bener-bener bengkel. Kan sekarang bengkel-bengkel resmi juga jualan online. Iya banyak yang pakai ojek juga cepat. Iya pakai ojek juga cepat. Ya Ciledug pakai ojek cepat sampai rumah, misalnya, rumah. Kalau kayak gue di daerah Jakarta Timur nih, gue spill aja walaupun gue nggak di endorse. Gue belinya tuh selalu di King Motor kalau Yamaha. Yang lupa ya. Ya kalau kayak gitu, itu bengkel-bengkel resmi emang dia jualan online. Itu udah lama udah terkenal kan ya kalau di sana. Ya mungkin di sini juga di tiap daerah masing-masing itu ada bengkel resmi yang jualan. Mending beli di ituan. Sekarang sih bengkel-bengkel umum bebas sih, nggak ya dulu. Aku cuma mikir perasaan nih gimana kalau gue bawa barang. Enggak sih, nggak masalah. Yang penting yang bawa barangnya itu ori. Jadi kita nggak ada masalah, kesononya nggak ada masalah. Gue kadang-kadang suka nggak enak dan tuh biasanya setelah yang penting rapi gue beliin lagi rokok. Karena juga dapat bonus. Iya. Gue pelan-pelan aja, yang penting rapi beliin rokok, kasih duit rokok lagi lah. Wah.
Cuma karena kita menghargai, dia juga dagang kan. Ya, ada keringet. Hargain orang bengkel. Soalnya kadang-kadang kalau yang di internet gitu ya, di media sosial gitu, sampai ribut gitu antara konsumen sama ini. Emang sekarang agak ribet otomotif. agak kecot. Sebenarnya enakan nggak ada YouTube. Itu kalau lihat komen, ada yang belain mekanik, ada juga yang belain si pembeli gitu. Tapi kadang-kadang gue juga dari cara omongannya ini yang belinya juga rese nih kayaknya nih. Saya juga kadang-kadang ada yang bawel. Bawel juga saya kadang nggak mau ngambil Om. Masalah kalau orang bawel itu masalahnya banyak Om. Ntar ujung-ujungnya bengkel kita dijelekin sama dia. Iya, kadang-kadang bawel minta akalin, tiba-tiba monggok. Alasannya, gua habis ganti ini di bengkel sono. Bener mah kagak ganti Om. Omongannya dia ke sono. Ya kan simpel. Ya, yang paling simpel begini aja. Orang ganti oli kok jadi ngebul, padahal dia emang olinya udah habis. Iya, ada yang begitu. Ada begitu. Gitu. Ada tuh mama tuh. Gua tadi sebelum ganti oli nggak ngebul. Itu beli sebelah kali. Iya, kadang orang bengkel lebih hati-hati sebelum motor dibongkar, kita cek dulu. Nah, potnya kita colek dulu pakai tangan nih, motor bekas ngebul apa kagak. Ngerinya bahaya doang. Untungnya dikit, timbulnya banyak. Iya. Ya ada banyak lah itu kalau di media sosial tuh antara yang konsumen sama yang punya bengkel ribut. Bahkan tuh ada yang terakhir tuh gue lihat ada yang dibawahin gara-gara baut pecah, gara-gara patah kan baut Yamaha kan nyempil, emang agak susah. Yang di sebelah sini agak susah. Masalah dia sekali dibuka melar. Kadang-kadang orang motornya suruh ganti, kadang masih bisa dipakai. Gitu. Terus dia nggak ganti ya, yang udah gompal itu. Akhirnya yang berikutnya juga susah juga. Jadi engkek lah mau kagak mau. Tapi masalah sepele aja jadi timbul ke bengkel-bengkel. Nah, tapi ya itu tadi, ya itu juga nggak ngerti ya. Mungkin juga kalau misalnya kalau dia bisa aja bongkar sendiri. Udah, jangan salah orang bengkel mulu. capek. Sekarang nyari di perak di bengkel nangis. Kita kan bayar kontrakan, Bos. Ya, itu satu sisi. Tapi juga ada satu sisi juga, orang motor nggak rusak dibongkar semuanya juga kesel juga kadang-kadang ya. Ada yang begitu, kita juga pernah ngalamin bengkel-bengkel yang nyari duit gitu kan. Iya kan. Ngondaran ini, wah merembet tuh kemana-mana tuh ya kalau bisa ditemenin, ditungguin. Makanya itu dulu. Ya kalau kita baru pertama nih, baru pertama misalnya berhubungan dengan tuh bengkel atau baru pertama kali nyervis, ada baiknya ditungguin. Jangan kalian duduk terus langsung main HP atau tinggal pergi, ntar saya ambil ya. Terus begitu ada kendala gini, kita makanya perhatiin tuh kalau bisa. Kalau udah pelanggan setia mah, dia mau tinggal seminggu kan kita foto-fotoin, motor dibongkar, dipasang, beli barang kita videoin, kita fotoin, kirim sampai motor hidup, kirim terus, jadi nggak ada masalah. Biasanya dikasih update lah. Kita lagi ngerjain ini Bos, ini yang rusak bisa dipakai lagi, gitu. Cuman memang di dunia ini ada juga bengkel-bengkel yang ngetok, bengkel yang getok itu ya kadang-kadang ya kita nggak ngerti juga lah, mungkin mau cari duit apa mau cepet naik haji. Ada teman saya juga servis di daerah A. Pernah digetok orang? 800.000. Tukang ojek Om, kesian banget Om. Tukang ojek habis 800.000. Sampai ke sini servis lagi ke saya, mau maaf ya, nggak ada diganti, cuma bekas semua. Dia minusnya pembela doang putus, tapi semuanya diganti bekas. Ya saya nggak sebutin dah. Ada yang ditukar-tukar juga. Ya makanya kalau emang servis, kalau bisa diliatin dulu. Kecuali kita udah percaya, oh nih temen, oh nih bengkel temen, oh nih rekomendasi. Sekarang mah yang kenal, kalau nggak kenal kadang-kadang takut masuk ke bengkel-bengkel, Mang, benar. Karena sekarang pengguna motor nih banyak sekali ya. Motor ini udah bukan barang mewah lagi, emang kebutuhan ya kaki, sekarang kebutuhan kaki kita juga sih. Ya, begitulah. Nah, itu konten kita kali ini. Bang Obe mau ada tambahan? Ya, selalu hati-hati. Tetap semangat. Ya, tetap hati-hati. Jadi ya kalau kita rangkum nih, satu pastiin cek unit. Terus pasti pilihin yang unit yang grace aja. Jangan tergoda lah sama yang iklan-iklan harga murah. Kalau bisa kalian datengin aja, dilihat-lihat. Kadang kita jual nih, emang kita jual sedikit lebih mahal, tapi kita tahu nih barangnya grace gitu ya. Nah, datang pun nggak perlu langsung beli. Nggak apa-apa, datang aja. Datang cek unit. Jadi nggak masalah. Yang penting kita bisa ketemu.
Ya, beli di pedagang, beli di pemakai, ya nggak ada masalah. Atau beli di lelangan silakan. Nggak masalah. Cuman cek unit, pastiin kalian cek unit. Pasti kalian milih yang grass. Jangan sampai kalian dapat unit yang tukang jajan. Iya. Nah, kalau udah tukang jajan itu nanti bakal repot lah ke depannya. Capek. Motornya juga mungkin udah capek. Iya, saya juga dulu pernah beli app motor jajan, saya baru beli jajan mulu, saya lempar aja tuh motor. Ya ada penyesalan sendiri. Iya, dulu. Iya. Jadi terus ya itu selalu hati-hati dan waspada, cek unit. Ajak yang ngerti. Terus buat babanya Bang Obe udah cepat sembuh. Amin. Biar bisa ini kalau kelelangan dulu mah sama babanya mulu, anak kesayangan. Jadi kemarin lagi masuk rumah sakit karena darah tinggi, jadi ya mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Nah, terus sekian dari kita. Terima kasih. Ciao.